Halo. Oke, kita langsung aja ya bahas materi Anda kali ini. Ini soal gimana kita sering banget salah menilai kesuksesan gitu kan? Dan penyebabnya apa? Kayaknya ada beberapa bias kognitif nih yang menarik buat kita kupas bareng. Siap ya? Mari kita bedah. Siap. Intinya sih kita mau bantu Anda semua biar lebih sadar gitu ya, gimana pikiran kita tuh kadang bisa ya tertipu. Entah itu karena cara info disajiin, atau emang pola pikir kita aja. Biar nanti ambil keputusannya bisa lebih jernih lah. Sip. Dan kayaknya ada beberapa ide kunci nih yang menonjol ya. Misalnya, kita cenderung melebih-lebihkan peluang sukses. Terus juga sering bingung mana faktor seleksi, mana hasil. Oke, kita mulai dari yang pertama deh, survivorship bias. Saya sering banget tuh lihat kisah sukses, pengusaha hebat gitu, atau penulis. Langsung mikir, wah ini pasti bisa ditiru. Tapi materi Anda ngingetin, itu kan cuma secuil cerita ya. Tepat sekali. Nah ini penting, di balik satu cerita sukses yang kita lihat atau kita baca, itu sebenarnya ada ratusan mungkin ribuan loh kegagalan yang nggak kelihatan, nggak ada yang ngomongin gitu. Jadi kita secara sistematis melebih-lebihkan peluang sukses karena datanya ya cuma data yang selamat itu aja. Yang menarik tuh, ini kan berarti kita salah ukur probabilitas secara fundamental. Oh, jadi karena yang gagal itu diem, gitu ya? Nggak kedengeran. Makanya kita jadi terlalu optimis. Terus, gimana cara ngelawannya nih? Biar nggak gampang kejebak. Ada caranya. Materi Anda itu ngasih saran yang lumayan oke sih. Coba deh, secara sadar, Anda ingat-ingat lagi. Atau malah cari tahu, proyek apa, investasi apa, atau mungkin karir siapa gitu. Yang dulu kelihatannya wah banget, menjanjikan, tapi ujung-ujungnya gagal total. Kayak semacam, apa ya, ziarah mental ke pemakaman kegagalan gitu. Ziarah mental ke pemakaman kegagalan. Istilahnya dapat banget. Oke, oke. Ini bantu biar perspektifnya seimbang ya. Nggak cuma lihat yang bagus-bagus aja. Jadi kita sering ketipu sama apa yang kelihatan sukses. Tapi gimana kalau kita juga salah paham soal kenapa sesuatu itu sukses? Nah, ini kayaknya nyambung ke jebakan pikiran berikutnya nih yang ada di materi Anda. Swimmer's Body Illusion. Contoh klasiknya yang soal Harvard itu kan? Betul, betul. Pertanyaannya kan simpel sebenarnya. Harvard itu hebat karena bikin mahasiswanya sukses. Atau karena mereka emang dari awal udah milih bibit-bibit terbaik. Nah, kita sering banget nyampur aduk ini antara faktor seleksi, yaitu tadi kriteria masuknya ketat, sama hasilnya lulusannya sukses. Ah, iya, 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 masuk akal banget. Jadi kita mikirnya institusi itu menciptakan kualitas. Padahal mungkin lebih kayak, kurator gitu ya, milih yang udah bagus dari awal. Ini bisa berlaku di banyak hal dong ya, nggak cuma kampus. Kayak contoh sekolah bisnis yang suka pamer gaji lulusannya tinggi itu. Tepat. Bisa jadi kan, lulusan sekolah bisnis itu emang udah punya ambisi lebih, atau jaringannya udah bagus, atau emang dasarnya pinter aja sebelum masuk, bukan semata-mata karena gelar MBA-nya gitu loh. Ini luas banget dampaknya, bahkan ke cara kita nilai diri sendiri. Misalnya orang yang ceria, dia mungkin mikir, oh aku bahagia karena aku selalu positive thinking, padahal bisa jadi emang bawaan lahirnya udah ceria aja. Intinya sih, kita kudu hati-hati banget bedain mana sebab, mana akibat, mana faktor seleksi, mana hasil beneran. Kalau ditarik ke gambaran besar nih, ini penting banget biar kita nggak salah ambil keputusan cuma gara-gara lihat korelasi yang sebenarnya semu. Benar-benar bikin mikir ulang ya soal sebab akibat ini. Nah, ada satu lagi nih yang lumayan bikin saya gitu dari materi Anda. Soal kontras efek. Gimana ceritanya barang diskon dari katakanlah 100.000 jadi 70.000, rasanya tuh lebih murah banget dibanding barang yang harganya emang dari awal 70.000. Padahal kan angka 100.000 itu udah nggak relevan lagi harusnya. Nah ini dia. Ini nunjukin betapa relatifnya penilaian kita kan. Otak kita tuh nggak nilai harga 70.000 itu secara absolut. Enggak. Tapi secara relatif. Dibandingin sama acuan sebelumnya, yaitu yang 100.000 tadi. Kontrasnya itu loh yang bikin persepsi murah. Sama juga kayak saham yang harganya anjlok. Orang bilang, wah murah nih. Seringnya karena kontras sama harga puncaknya dulu. Bukan karena nilai intrinsik saham itu sekarang berapa. Jadi nilai 70.000 itu sendiri hampir nggak ada artinya ya buat otak kita. Yang penting justru perubahannya dari 100.000. Wah, itu agak ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Gampang banget persepsi nilai kita dimanipulasi cuma pakai permainan kontras gitu. Iya, dan yang menarik lagi,
materi itu juga nyinggung soal kelemahan kita sama perubahan kecil yang pelan-pelan gitu bertahap. Itu seringnya kita nggak sadar sama sekali. Beda banget sama kontras yang mencolok yang langsung kelihatan. Artinya apa? Artinya cara informasi disajiin lewat perbandingan atau kontras itu punya kekuatan gede banget buat ngaruhin keputusan kita. Dan seringnya ya tanpa kita sadari dan nggak selalu rasional juga. Oke. Jadi kalau dirangkum nih dari materi Anda, kita perlu super hati-hati sama survivorship bias, jangan cuma lihat cerita sukses doang. Terus, waspada sama swimmer's body illusion, jangan salah kaprah antara bakat atau seleksi awal sama hasil akhir. Dan terakhir, sadar sama kontras effect, biar nggak gampang diakalin sama perbandingan harga atau situasi yang disodorkan ke kita. Betul, poin utamanya memang itu. Bangun kesadaran soal jebakan-jebakan pikiran ini di diri Anda. Kenali polanya. Gimana survivorship bias, swimmer's body illusion, sama kontras effect ini bekerja. Kalau udah kenal, Anda bisa mulai lebih kritis lah. Mulai mempertanyakan asumsi-asumsi Anda, bikin penilaian yang lebih solid gitu. Nah, ini kan jadi muncul pertanyaan penting ya. Seberapa sering sih keputusan Anda sehari-hari, entah besar atau kecil, itu sebenarnya tanpa sadar udah dibentuk sama bias-bias ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, kalau kesuksesan yang kita lihat, itu seringnya cuma puncak gunung es dari kegagalan yang bejibun. Dan kalau apa yang kita anggap hasil latihan atau proses, itu seringkali cuma cerminan dari seleksi awal yang ketat. Terus gimana dong caranya kita bisa benar-benar ngukur potensi sejati? Baik itu potensi diri kita sendiri, maupun potensi peluang di sekitar kita. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.